Juni 2025, Bank Dunia merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 194 juta orang. Jumlah ini bertambah setelah Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan global berdasarkan standar paritas daya beli terbaru. Untuk negara berpenghasilan menengah atas seperti Indonesia, batas pengeluaran penduduk miskin ditetapkan sebesar 8,3 dolar Amerika per orang per hari atau setara 49.244 orang. Sebelumnya, batas pengeluaran penduduk miskin yang digunakan sebesar 6,85 dolar Amerika Serikat per orang per hari atau sekitar 40.641 rupiah. 1 dolar paritas daya beli adalah 5.933, bukan seperti 1 dolar yang berlaku umum sekitar 16.000 rupiah. Jika menggunakan acuan tersebut, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia dengan pengeluaran di bawah Rp49.244 per orang per hari mencapai 68,2% dari total populasi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan baru Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin sebanyak 194,4 juta jiwa. Angka penduduk miskin versi Bank Dunia jauh berbeda dengan data BPS. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57% dari total populasi. Ambang batas garis kemiskinan nasional adalah pengeluaran senilai Rp595.243 per kapita per bulan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi bilang, data kemiskinan dari dua lembaga tersebut bisa saling melengkapi. Namun menurutnya, data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal. Garis kemiskinan di sebuah negara yang dibuat oleh negara itu lebih appropriate, lebih tepat ya untuk menjadi dasar policy dialog atau diskusi tentang kebijakan dan juga tentang program-program yang menargetkan orang-orang yang paling miskin. Jadi Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan, terutama untuk membuat kebijakan. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan ya, antara dua data tersebut saling melengkapi. Lagian kalau misalnya data Bank Dunia itu untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia, data Bank Dunia itu mengatakan setidaknya 2 dari 3 orang Indonesia itu miskin. Nah ini kan kita bisa melihat sendiri ya, di sekitar kita. Apa iya 2 dari 3 orang di sekitar kita itu nggak mampu beli makan untuk diri sendiri, nggak mampu untuk berobat, nggak mampu untuk bersekolah, atau tempat tinggalnya jauh dari layak. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menekan angka kemiskinan dengan menjaga kekayaan alam secara maksimal agar produk domestik bruto per kapita Indonesia juga meningkat. Bahkan jika itu dilakukan dengan baik, PDB Indonesia diperkirakan bisa mencapai 5 besar di dunia. Kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa menjadi mungkin 6 besar atau 5 besar dunia. Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Presiden juga berharap data Bank Dunia dengan BPS bisa saling melengkapi untuk dasar pembuat kebijakan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, terkait dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari total populasi Indonesia ini terjadi usai Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar Purchasing Power Parities atau PPP 2017 ke PPP 2021. Nah, data ini jauh berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik dan bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan data kemiskinan ini. Kami akan bahas
bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi, kemudian Pak Haris Turono, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, dan juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Iskandar. Selamat pagi Mas Media, kemudian Pak Haris, dan juga Mas Uki. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dan saudara, kami juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke BPS terkait dengan data ini, namun tanggapan dari BPS terkait hal ini masih sama, belum berubah secara data. Saya mau ke Mas Uki terlebih dahulu. Mas Uki, ini kan lagi-lagi kita dikejutkan dengan data kemiskinan di Indonesia yang kalau menurut Bank Dunia jadi naik di 68,91%. Sebelumnya di April di 60,3% gitu ya. Tapi kan angka 60% ini juga sangat jauh ya dibandingkan dengan data BPS di 8,57%. Nah, dari kantor kepresidenan sendiri seperti apa menanggapinya? Apakah memang ini diterima gitu ya data yang disampaikan oleh Bank Dunia? Apakah menurut Anda sudah tepat? Ya, sebenarnya kan kalau data itu kan produk sains, maka harus disikapi juga secara saintifik. Dan setelah kami menelaah data dari Bank Dunia tersebut, kami melihat bagaimana data tersebut didesain, kami melihat apa yang menjadi tujuan data tersebut diadakan, maka kemudian kami merasa bahwa data Bank Dunia dengan data BPS itu tidak perlu dipertentangkan. Jadi tujuan dari data Bank Dunia ini adalah memang untuk melakukan komparasi internasional, komparasi antar negara, untuk menangkap global poverty, itu bukan untuk menangkap potret kemiskinan di masing-masing negara. Oleh karena itu Bank Dunia menyeragamkan nih, mau dia dulu $3 kayak garis kemiskinannya, nggak lama kemudian diganti lagi menjadi $6, nggak lama kemudian diganti lagi menjadi $8. Silakan untuk dibuat sebagai bahan exercise menurut standar kemiskinan Bank Dunia, ya. Tapi satu hal yang harus diingat, kalau misalnya kita memakai standar kemiskinan yang sama di semua negara di dalam satu kategori, ya, ini cara tersebut tidak bisa menangkap karakteristik lokal, apalagi tidak bisa menangkap potret kemiskinan di suatu negara. Tentu saja misalnya ya, harga beras di sini dengan di Amerika Serikat berbeda. Tentu saja harga kopi di sini dengan di Eropa berbeda. Tentu saja harga tempe di sini dengan di Australia berbeda. Nah, hal inilah yang tidak bisa ditangkap oleh data Bank Dunia tadi, itu ya. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari data Bank Dunia ini justru menjadi kekuatan data BPS, karena memang data BPS itu didesain untuk tujuannya adalah menangkap profil kemiskinan di Indonesia. Jadi data BPS itu ada dua komponen garis kemiskinan, ya. Garis kemiskinan makanan 2.100 kalori. Ya, jadi kalau dianggap, jadi kalau kita makan di bawah 2.100 kalori per hari kita dianggap miskin, kasarnya begitu ya. Lalu juga garis kemiskinan non makanan, ada akses terhadap pendidikan, ada akses terhadap kesehatan, ada kelayakan tempat tinggal. Apalagi misalnya ini akses terhadap pendidikan misalnya ya. Nah, ini kan di banyak di Indonesia itu SD dengan SMP sudah gratis, misalnya seperti itu ya. Nah, ini tentu saja mempengaruhi lagi nih tingkat pengeluaran yang akan dibutuhkan untuk menjadi miskin. Jadi menjadi lebih rendah. Beda dengan di Amerika, ya, misalnya asuransi kesehatan misalnya itu kan privatized. Nah, itu jadi lebih tinggi lagi. Nah, hal ini yang tidak ditangkap oleh data Bank Dunia, tapi ditangkap oleh BPS. Nah, setelah dua komponen garis kemiskinan tersebut dihitung, lalu kemudian dilebur menjadi satu dan dikonversi menjadi nominal dengan harga di Indonesia. Maka lahirlah garis kemiskinan di Indonesia yang dirilis oleh BPS. Jadi sudah lama sebenarnya ya, sudah lama Bank Dunia mengeluarkan data, sudah lama BPS mengeluarkan data, dan di data Bank Dunia tersebut, ya, ini juga harus kita lihat di rilisnya, itu disebutkan bahwa a country's poverty line is far more appropriate for underpinning policy dialogue and targeting the poorest. Jadi garis kemiskinan versi masing-masing negara itu sebenarnya lebih appropriate, lebih tepat ya, dipakai untuk diskusi kebijakan, dialog kebijakan, dan menyusun program-program yang menyasar kepada kelompok-kelompok termiskin gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditentangkan.
Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari Bank Dunia sendiri memang kan menentukan garis kemiskinan di Indonesia ini terkait dengan kategori Indonesia yang mereka kategorikan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas gitu ya Mas ya, karena Indonesia digolongkan ke sana gitu. Nah, kalau menurut Anda ini ketika kita pakai data dari Bank Dunia untuk terkait dengan income kita yang menengah ke atas, kemudian tapi kita juga dalam tanda kutip ini kan tidak terlalu setuju nih dengan data dari Bank Dunia terkait dengan garis kemiskinan. Seperti apa Mas Uki menanggapinya? Iya, nggak apa-apa. Ini kan pemeringkatan. Artinya kami bukan yang nggak setuju. Ya, kami hanya ingin publik itu melihatnya secara proporsional. Tujuannya itu untuk ini. Jadi begini, data Bank Dunia menempatkan kita berada di negara high middle income country. Dan kita itu baru masuk ke kelompok tersebut. Ya, dulu sempat masuk tahun 2020, lalu keluar lagi karena COVID. Ya, jadi kita GDP turun dan sekarang masuk lagi. Dan kita sekarang berada di kelompok, kita berada di GDP levelnya itu 4.000. Nah, bersama kita di atas itu ada Tiongkok. Tiongkok itu 14.000 sekian ratus. Gitu. Jadi kita disamakan ya bersama Tiongkok. Dan kemudian purchasing power parity yang dijadikan garis kemiskinan yang dipatok oleh Bank Dunia itu kan median dari kelompok tersebut. Dan dapatlah angka $8 sekian. Jadi kita ini masih new kid on the block lah. Kalau misalnya kita memakai garis kemiskinan versi Bank Dunia, sehingga ya sudah, ini tantangan buat kita untuk ya kemudian dengan garis kemiskinan segitu, kita juga mau dong seperti Tiongkok juga, itu misalnya seperti itu ya. Atau misalnya ya Jepang di kategori negara maju ya, menurut data Bank Dunia itu kemiskinannya 16%, 16% ya. Sedangkan menurut data dari pemerintahnya sendiri itu tidak sampai 2%. Jadi ini hal-hal yang biasa saja. Ini hal yang biasa saja. Oke, baik. Saya ke Mas Media. Mas Media, kalau Anda melihat dari Bank Dunia dengan jumlah ataupun persenan yang jauh dengan BPS, bahkan dari April juga sudah jauh di 60,3%. Anda melihatnya ini yang benar yang mana sebenarnya kalau kita bicara salah benar gitu ya, walaupun dari awal juga ini kan sudah berbeda tujuan, beda metodologi. Anda melihat yang lebih menggambarkan yang mana Mas? Dari Bank Dunia atau dari Bank BPS sebenarnya? Ya, Bank Dunia saya kira lebih tahu diri, mereka paham metodologi, profesor hebat ada di sana, dan mereka sadar bahkan indikator Bank Dunia pun juga sudah tidak mencerminkan lagi kemiskinan di global termasuk Indonesia. Sehingga mereka menaikkan standar PPP-nya dari 2,15 US dollar kepada 3 US dollar. Jadi mereka pun paham bahwa data mereka harus ditingkatkan. Dan saya kira juga saya harus merespon juga bahwa tidak benar bahwa Bank Dunia untuk global saja. Bank Dunia merilis itu juga untuk melihat masing-masing negara progresnya gimana. Sehingga itu kemudian bisa menjadi evaluasi bagi negara yang penduduk miskinnya masih banyak, termasuk Indonesia, menurut data Bank Dunia, agar diperbaiki. Jadi saya kira begini Mas, jadi tidak perlu defensif menyalahkan Bank Dunia atau mempertentangkan bahwa Bank Dunia itu tidak lebih baik daripada data nasional. Karena data Bank Dunia itu digunakan lebih dari 150 negara. Dan kemarin Prof. Arif Ansori Yusuf, Ketua Dewan Ekonomi Nasional di bidang ekonomi, itu mengatakan dengan jelas bahwa data BPS kita sudah usang dan kemudian harus diperbaiki. Jadi pemerintah sebetulnya sudah merespon lewat Prof. Ansori Yusuf untuk memperbaiki data BPS. Jadi saya kira Mas Uki perlu berdebat dulu nih dengan perwakilan pemerintah, Profesor Arif Ansori Yusuf, ahli kemiskinan. Dan beliau meyakini bahwa memang ini harus diperbaiki data BPS kita. Kenapa? Karena data BPS menggunakan estimasi dengan data tahun 1976. Itu sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu metodologi kita relatif tidak berubah. Ada dua aspek yang perlu diperbaiki, garis kemiskinan kita juga perlu diperbaiki, dan satu lagi penentuan standar kemiskinan. Mungkin saya nggak bisa jelaskan satu persatu detailnya, saya bikin surat terbuka kepada BPS, bisa dibaca di publikasi Selios, tetapi ada banyak hal yang keliru dan tidak lagi relevan bagaimana BPS menghitung kemiskinan hari ini. Saya kasih contoh, misalkan satu contoh saja, bahwa BPS mengukur berdasarkan pengeluaran,
Dan itu hutang tidak masuk dalam pengeluaran. Jadi bisa jadi pengeluaran masyarakat tinggi, tapi pengeluarannya dibayar dengan hutang karena masyarakat terjebak kesulitan ekonomi, harus pinjol dan lain-lain. Dan mereka dianggap tidak miskin begitu. Itu hanya salah satu dari sekian banyak kekurangan metodologi data BPS. Dan kemarin perwakilan DEN ya sudah merespon itu dan akan memperbaiki data BPS. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Jadi kita tidak perlu defensif saya kira, karena negara yang defensif terhadap data kemiskinan yang mereka miliki itu cenderung manipulatif. Dan satu lagi juga saya ingin sampaikan juga bahwa data kemiskinan, politisasi data kemiskinan ini bukan salahnya pemerintah hari ini juga. Ini dosa antar generasi. Kita tahu beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum Pak Prabowo, pemerintah, presiden menggoreng data kemiskinan, dianggap kemiskinan itu turun, kemudian itu dijadikan basis dasar kebijakan. Jadi ini yang saya kira perlu lebih open mind saja. Jadi nggak perlu defensif pemerintah, karena kalau kita balik lagi ke teori kemiskinan, bagaimana metodologi kemiskinan, saya kutip saja Pak Sumitro Joyohadikusumo, ayah dari Pak Prabowo, itu mendefinisikan kemiskinan itu dalam bentuk yang lebih kompleks, bukan dengan indikator tunggal. Jadi berbeda dengan pemaknaan kemiskinan BPS hari ini yang bersifat statis dan bergantung pada indikator tunggal atau pengeluaran, begitu ya. Dan ini saya kira yang harus dicermati hari ini, dan mungkin Mas Uki perlu ngobrol lagi dengan Prof. Ansori Yusuf, karena terus terang kemarin saya sudah happy sekali karena pemerintah ingin merevisi data BPS, metodologi kemiskinannya. Sekarang PR-nya bagaimana metodologi pengukuran kemiskinan yang baru itu bisa mencerminkan keadaan hari ini. Karena kalau kita lihat ya, data BPS hari ini hanya 8,5% penduduk miskin atau 24 juta. Ya. Dan ini juga bertentangan dengan data pemerintah lainnya. Jadi ada data PBI, penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu jumlahnya 96 juta, dan 96 juta itu adalah penduduk miskin begitu ya, dan itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan data kemiskinan BPS begitu, Mas. Oke, saya ke Pak Haris. Pak Haris, Anda melihat ini perbedaan data yang sangat signifikan dari BPS dan juga Bank Dunia, kemudian tadi juga ada apa ya istilahnya perlu revisi mekanisme ataupun metodologi yang digunakan BPS untuk menangkap fenomena kemiskinan di Indonesia. Apa yang dari DPR bisa cermati? Ya, kalau kita lihat memang standar yang dipakai oleh BPS sangat rendah, 595.000 per kapita per bulan. Ini angka yang sangat rendah ya menurut saya. Sehingga saya sepakat ya dengan Pak Media bahwa ini harus ditinjau ulang. Menghitung standar kemiskinannya ini harus ditinjau ulang. Tidak bisa hanya dilihat dari bahwa seseorang memenuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari. Ya. Tapi mengenai data dari Bank Dunia ini juga menarik nih. Kenapa sih angkanya jadi tinggi sekali? Karena tadi memang Bank Dunia kan mengelompokkan standar kemiskinan itu berdasarkan kelas-kelas negara. Dan Indonesia baru naik kelas. Seperti dikatakan oleh Pak Uki, naik kelas ke upper middle income trap. Kita di 4.580 dolar per kapita income-nya, sementara standarnya adalah memang dari 4.500 ke 14.000. Kita di bagian upper yang paling rendah, sehingga memang angkanya menjadi sangat fantastis. 194 juta jiwa yang ada di garis kemiskinan. Memang tidak perlu dipertentangkan, tapi ini memberikan gambaran dan memicu pemerintah seharusnya untuk lebih meningkatkan satu kebijakan yang sasarannya adalah mengentaskan kemiskinan. Ini seharusnya nanti tercermin di dalam RAPBN 2026 yang akan mulai dibahas di DPR pada bulan mendatang. Oke, baik. Saya ke Mas Uki lagi. Mas Uki menanggapinya seperti apa? Kalau misalnya tadi kita lihat dari Mas Media, kemudian Pak Haris juga memantau atau memandang bahwa memang data dari BPS ini sebenarnya kurang akurat nih menggambarkan bagaimana kemiskinan di Indonesia. Apakah memang nanti dari pemerintah tetap menggunakan data BPS sebagai acuan atau juga nanti akan merubah ataupun merevisi bagaimana menghitung angka kemiskinan di Indonesia melalui BPS juga?
Ya, pertama-tama saya ingin mengoreksi dulu ya, mungkin Mas Media kurang update ya, bahwa garis kemiskinan yang kita pakai sekarang itu bukan semenjak tahun 70-an Mas, tapi semenjak tahun 98. Ya, semenjak tahun 98, lalu kemudian belakangan ditambah lagi garis kemiskinan non makanan. Jadi nggak selawas itu juga, nggak selawas itu juga. Lalu kemudian ketika kita berbicara implementasi program, ketika kita berbicara penyaluran bantuan, ya, kita itu memakai sistem desil. Kita memakai sistem desil, artinya desil 1 itu sekian persen terbawah, desil 2 sekian persen di atasnya, desil 3 sekian persen di atasnya, sampai dengan desil 9. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa oh ini 90 sekian juta penerima bantuan iuran untuk BPJS, maka mereka disebut miskin sesuai dengan standar BPS. Jadi standar BPS ini memang tujuannya adalah untuk mengukur juga ya, untuk mengukur misalnya sekarang kemiskinan sekian, lalu ada intervensi pemerintah, lalu kemudian setelah itu kita mendapatkan angka berapa. Nah, masuk kepada usulan-usulan untuk revisi ya, usulan-usulan untuk revisi. Tapi begini, sah-sah saja ya ketika Prof. Arief ya mengatakan bahwa kebutuhan makanan dan non makanan itu mestinya ditambah lagi komponen-komponennya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan itu pun juga bukan menyeragamkan dengan angka-angka yang ada atau yang diotak-atik oleh World Bank lah, kurang lebih seperti itu. Dan pemerintah di sini tidak defensif, bahkan pemerintah sendiri mengatakan bahwa data-data dari Bank Dunia ini memang sudah beda tujuan, jadi tidak perlu dipertentangkan. Kalau kita terbiasa ya menghadapi data, tentu saja kita sama-sama tahu data dengan tujuan yang berbeda, maka desainnya berbeda ya. Kita bandingkan dengan sebelahnya yang juga sama-sama berbeda, tentu nggak bisa dipertentangkan. Demikian Mas. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan, data ini kemudian sebenarnya ditujukan untuk siapa dan untuk apa? Saya ke Mas Media. Kalau Anda melihat dari World Bank sendiri kemudian mengeluarkan data garis kemiskinan dan juga persenan negara ini dikatakan miskin seperti apa, itu untuk apa tujuannya dan untuk siapa? Kemudian untuk BPS sendiri, ini juga sebenarnya tujuannya apa dan untuk siapa? Kalau kita lihat pemerintah misalnya mengacu pada data BPS untuk Bansos, ini apakah juga kita melihat kalau misalnya angkanya semakin kecil kemiskinan, otomatis juga bansos yang dikeluarkan juga tidak banyak gitu, Mas Media? Iya, sebenarnya agar lebih relevan argumen saya ngajar statistik dan S3 saya tentang kemiskinan, dan dari apa yang saya lewati berdiskusi selama ini bahkan termasuk dengan World Bank, itu sesederhana bahwa data yang baik itu adalah data yang apple to apple, comparable, bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Itu kenapa banyak negara di dunia itu merujuk kepada data World Bank agar mereka tahu apakah progres kemiskinan di negara mereka itu lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan negara lain. Apakah boleh ada garis kemiskinan di level nasional? Tentu saja boleh. Dan saya juga sebetulnya juga dalam posisi itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian menutup mata dengan data World Bank, kemudian tetap defensif untuk mengatakan bahwa data BPS atau data garis kemiskinan nasional kita adalah yang lebih valid. Jadi negara lain itu sudah mulai terbuka soal cara mereka mendefinisikan kemiskinan. Jadi Uni Eropa misalkan tidak lagi bergantung pada indikator pengeluaran seperti yang digunakan BPS. Malaysia misalkan tahun 2019 itu menaikkan standar garis kemiskinan. Tujuannya apa? Agar mereka tahu berapa orang sebetulnya penduduk miskin di Indonesia. Nah, ini kan Indonesia tidak begitu ya. Dalam konteks kemiskinan, kita tahu hari ini hanya 24 juta orang miskin sesuai data BPS. Apa implikasinya? Implikasinya dana perlindungan sosial untuk masyarakat miskin akan tetap kecil, dan perlinsos kita, persentase perlinsos kita terhadap GDP di Asia itu adalah salah satu yang terendah. Faktornya kenapa? Karena kita menganggap orang miskin kita terlalu sedikit, padahal ada banyak sekali. Kalau merujuk BPJS Kesehatan ya, 96 juta orang harus dibantu karena mereka termasuk kalau kategori miskin rentan. Itu ya. Jadi saya sebetulnya dalam posisi ini adalah soal kemiskinan ini adalah ruang dari teknokrat.
ruang dari teknokrat. Saya lebih paham, lebih percaya apabila teknokrat pemerintah yang berbicara soal metodologi kemiskinan ini. Makanya kemarin ketika Prof. Ansori Yusuf berbicara soal kemiskinan BPS perlu dirubah, saya terus terang memiliki harapan di sini bahwa ini akan ada perubahan. Dan kalau kita lihat data BPS ya, ini saya koreksi lagi Mas Uki, ini data 1976 yang digunakan, dan data itu yang kemudian digunakan untuk metodologi BPS yang dirilis tahun 1985. Dan kita menggunakan garis kemiskinan makanan, garis kemiskinan non makanan, dan kita tahu bahwa tahun 2024-2025 ya, pengeluaran masyarakat itu sudah berbeda dibandingkan pengeluaran 30, 40, 50 tahun yang lalu. Jadi PR-nya sekarang saya kira adalah membuka mata, bahkan juga ini kebetulan ada Pak Haris, DPR harus mendukung ini Pak, gitu ya, karena ini juga adalah diskursus yang saya kira juga tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif, dan mungkin perlu mengundang pakar-pakar, profesor-profesor terbaik di Indonesia untuk menyusun ulang bagaimana kita melihat kemiskinan, sehingga program-program pemberantasan kemiskinan kita jauh lebih tepat, menyasar lebih banyak orang rentan dan miskin. Oke, Mas Media bilang bahwa ayo buka mata, DPR juga didorong nih untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas ini, tapi apakah DPR nanti juga akan melakukan hal tersebut? Jangan kemana-mana saudara, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas terkait dengan perbedaan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dan juga Bank Dunia, dan masih bergabung bersama kami 3 narasumber. Saya ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris, apakah dari DPR ini sudah punya rencana untuk memanggil pihak-pihak terkait, misalnya salah satunya BPS, untuk membahas terkait dengan perbedaan data ini, dan sekiranya ke depannya apakah bisa diperbaiki metodologinya dan juga bisa menangkap sebenar-benarnya fenomena kemiskinan di negara kita? Ya, pada saat ini kan anggota DPR RI sedang mengalami masa reses ya. Kita akan kembali lagi pada tanggal 24 Juni ini. Dan tentu ini kita akan koordinasi ya dengan teman-teman untuk mengundang BPS dan mempertanyakan mengenai hal ini. Tadi yang Pak Uki katakan bahwa memang harga beras di Indonesia dengan di negara lain berbeda, demikian pula harga kopi. Ini sudah diakomodir sebenarnya Pak Uki, karena data yang digunakan Bank Dunia kan menggunakan PPP, di mana $1 kan kira-kira di bawah 6.000 perak, sementara pada realnya kan $1 sekitar 16.000. Nah, memasuki masa sidang depan, kita akan fokus pada pembahasan RAPBN 2025. Nah, di dalam pembahasan ini tentu saya ada pada Komisi 11, kita akan dukung ya, APBN-nya adalah APBN yang memang mendukung untuk pengentasan kemiskinan, sehingga dukungan kepada sektor-sektor UKM dan kalangan masyarakat bawah tanpa mengabaikan investasi dan lain-lain, ini menjadi hal yang sangat penting. Demikian pula kita akan dorong ya Bank Indonesia sebagai pengendali kebijakan moneter, agar Bank Indonesia juga mendukung, karena kalau hanya APBN-nya saja tanpa ada dukungan dari kebijakan moneter yang pro-growth, maka pertumbuhan 5,2 sampai 5,8% yang dicanangkan oleh pemerintah, yang indikasinya sudah dibicarakan, maka tidak akan tercapai. Apalagi kita tahu Bank Dunia kemarin merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 menjadi 4,7. Sehingga ini akan kita bahas dan kita tentu akan mendukung. Intinya adalah kami mendukung pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dengan sasaran dalam mengentaskan kemiskinan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Uki lagi. Ini kalau kita misalnya, let's say nanti metodologinya diubah, kemudian kita mendapatkan data yang sebenarnya dari BPS, kemungkinan bisa jadi akan bertambah gitu ya, di atas 8,57%. Ketika nanti misalnya memang ternyata angka kemiskinan kita lebih jauh daripada 8,57%, bagaimana kesiapan dari pemerintah misalnya untuk kemudian memberikan bantuan sosial? Apakah kita punya cukup berangkas gitu ya untuk bisa mengcover semuanya? Sementara sekarang kita juga untuk penyaluran terhadap 16,5 juta penerima manfaat ini juga masih terkendala validasi datanya nih, Mas Uki. Seperti apa? Ya, jadi saya jawab satu-satu ya. Pertama terkait dengan validasi data. Sebenarnya sudah diluncurkan ya sebuah
data baru yang kami sebut data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi kalau dulu itu setiap kementerian punya datanya masing-masing, BPS juga punya datanya sendiri, dan biasanya kementerian memakai datanya masing-masing, tapi kemudian di lapangan kondisinya berbeda. Jadi kalau dulu ya data penyaluran misalnya ya, itu diambil datanya oleh tokoh lokal, tokoh setempat. Nah, ini bisa menimbulkan bias kekerabatan sosial. Misalnya saya yang mengumpulkan data, lalu kemudian katakanlah mertua saya nelpon gitu ya, ibu juga mau, lalu kemudian si ibu dapat, kemudian kawan-kawannya tahu juga nitip ke saya, dan ini kerap terjadi dulu ya. Jadi kalau dulu itu sering kita lihat orang punya motor 3, dia dapat kartu Indonesia Sehat. Orang punya mobil, anaknya dapat program Indonesia Pintar dan lain-lain. Nah, sekarang diambil oleh profesional data tersebut, yaitu oleh BPS, dan kemudian BPS memvalidasinya, lalu kemudian memverifikasinya, turun lagi ke lapangan, bahkan sampai dengan di foto. Kurang lebih seperti itu ya. Dan penyaluran bansos ini berjalan di bulan Juni dan Juli. Nah, itu soal data. Nah, soal anggaran sendiri, sebenarnya anggaran Perlinsos kita itu sudah cukup besar, yaitu sudah tembus di atas 500 triliun rupiah. Dan ini mengalami kenaikan dari anggaran 2024 atau tahun sebelumnya sebesar kurang lebih 7 triliun lah, kurang lebih 7 triliun. Nah, ini tapi kita nggak bisa melihat Perlinsos itu adalah bansos ya. Kita tidak bisa melihat Perlinsos itu adalah bansos. Jadi perlindungan sosial itu adalah bansos dengan jamsos. Kalau misalnya kita bicara bansos, di sini ada BLT BBM, di sini ada program Keluarga Harapan, di sini ada bantuan makanan non tunai dan lain-lain. Sementara jamsos ini itu tadi JKN dan juga BPJS tenaga kerja, dan dapat dikatakan ya misalnya JKN kita itu sekarang sudah menjadi, katakanlah sudah cukup mapan ya. Jadi BPJS Kesehatan kita sudah cukup mapan, sudah tidak defisit lagi dan lain-lain. Dan kita akan melanjutkan ini terus ya. Jadi kita juga melihat sendiri Mas, apabila kemudian jumlah orang miskin turun, anggaran Perlinsos itu belum tentu turun. Karena yang kita pakai itu bukan data orang miskin maka harus dapat, nggak miskin maka nggak boleh dapat. Bukan seperti itu. Tapi kita lihat desilnya. Kita lihat desilnya. Desil 1 itu yang termiskin dia dapat. Karena apa? Karena orang yang rentan miskin ini juga menjadi sasaran bansos juga. Kenapa? Karena di tengah tantangan global yang serba tidak menentu ini, atau krisis kepastian kami menyebutnya, ini seringkali terjadi shock. Ya, shock itu artinya tiba-tiba ada tarif Trump misalnya ya, dan lain-lain. Dan inilah kita memerlukan APBN berperan sebagai shock absorber. Di samping memang kita perlu juga menyalurkan kepada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan supaya kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Demikian Mas, tapi strategi ekonominya adalah kita sekarang sedang menjalankan sesuatu yang kita sebut, kita menginginkan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan yang tidak menyebabkan ketimpangan. Pertumbuhan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak. Kurang lebih seperti itu. Itulah dia kenapa ya kita mendapatkan kabar baik kemarin dari sektor pertanian ya. Dari sektor pertanian kita mendapatkan kabar baik. Selain memang pertama cadangan beras kita sudah mencapai 4 juta ton atau tertinggi sepanjang 50 tahun terakhir. Ini petani-petani pada happy nih. Petani-petani pada happy. Kenapa? Karena pemerintah menyediakan pupuk, subsidi pupuk. Mohon maaf, subsidi pupuk. Lalu ketika petani panen, gabahnya dibeli oleh pemerintah. Dan ini bisa mengurangi mata rantai sehingga tengkulak nggak punya ruang. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah para petani kita, pertanian kita sekarang menyerap tenaga kerja paling banyak di antara sektor lain, yaitu 40 juta, dan pertumbuhannya paling tinggi nomor 2. Ya, paling tinggi nomor 2 setelah perdagangan atau jasa. Demikian Mas. Oke, baik. Tadi bansos dan jamsos sedang berjalan dan juga diharapkan juga bisa tadi ya membantu mereka yang hampir miskin ataupun yang sudah miskin di bawah garis kemiskinan. Tapi saya mau ke Mas Media lagi. Mas Media, kalau kita soroti pernyataan Pak Presiden Prabowo kemarin bahwa beliau punya target Indonesia hilang kemiskinan di tahun 2045 gitu ya. Dengan misalnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang, dengan langkah-langkah yang dilakukan, apakah bisa terlebih dengan data yang berbeda antara BPS dan juga World Bank? Seperti apa Mas Media? Apakah optimis bisa hilang kemiskinan kita di tahun 2045?
Kalau kita flashback ke belakang pidato Pak Prabowo itu bahkan dengan lugas menyampaikan bahwa sebetulnya data kemiskinan kita itu mungkin lebih tinggi daripada angka yang hari ini dirilis oleh pemerintah. Jadi Pak Prabowo pun juga sadar bahwa kita perlu memperbaiki data kemiskinan kita. Makanya hari ini saya kira BPS bisa menjadi leading actor untuk mengubah metodologi kemiskinan ini agar pembangunan di Indonesia lebih baik. Tapi BPS kan juga pasti akan terjebak karena mengubah metodologi kemiskinan itu juga adalah keputusan politik. Jadi tidak bisa hanya BPS tetapi juga mungkin legislatif, eksekutif, termasuk juga mungkin pakar-pakar kemiskinan. Tetapi saya hanya bicara soal masa depan untuk anak cucu kita ya. Kalau hari ini kita jujur bicara soal data kemiskinan, kita bisa merubah metodologi yang lebih tepat, maka legasinya akan sangat baik untuk generasi kita ke depan gitu ya. Karena kita bisa saja mengurangi penduduk miskin di Indonesia. Sesederhana dengan mengubah metodologinya. Kita mungkin bisa saja mencap setengah orang Indonesia miskin dengan menggunakan data BPS, dengan menggunakan data World Bank. Tetapi bisa jadi itu juga belum tentu ada maknanya ketika dalam realitasnya kemiskinan itu tidak pernah berkurang. Jadi jangan sampai kita mengutak-atik data kemiskinan, tapi kita melupakan esensi yang sebenarnya yaitu menghapus kemiskinan itu sendiri. Nah untuk sampai ke sana nggak ada jalan lain, kita perlu merubah cara kita mengukur kemiskinan. Jadi jangan sampai kita menyapu debu ke bawah karpet terus kemudian menyembunyikan masalah dan mewariskannya ke beban generasi berikutnya. Jadi kita nggak perlu malu juga kalau World Bank bilang hampir bahkan lebih dari setengah penduduk Indonesia miskin. Sebaliknya kita juga harusnya malah malu kalau uang pajak rakyat habis terbuang percuma untuk program yang tidak efisien, tidak mengcover masyarakat miskin yang betul-betul miskin. Dan kita juga harusnya malu karena ketika kita lihat persentase perlinsos kita terhadap PDB, kita masih di bawah Sri Lanka, masih di bawah Vietnam, masih di bawah Malaysia, Thailand, Mongolia. Karena sesederhana kata kita menganggap penduduk miskin kita hanya sedikit. Jadi satu pesan sederhana dari salah satu tokoh kemiskinan, ahli kemiskinan global, dia mengatakan begini. Salah satu ciri negara miskin adalah negara yang tidak menerima penduduknya miskin. Jadi menurut hemat saya bangun negeri ini dengan kehormatan dan libatkan teknokrat karena saya kira kita perlu melakukan cara-cara yang lebih mementingkan masa depan pembangunan Indonesia dengan memperbaiki data kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Haris. Pak Haris, dari DPR Anda punya usulan ke pemerintah seperti apa menghadapi sekali lagi perbedaan data, kemudian juga sekarang penyaluran bansos yang masih terkendala dengan validasi data, kemudian juga banyak juga berseliweran, mungkin orang-orang yang seharusnya menerima tidak menerima, yang seharusnya tidak menerima justru menerima. Apa usulan dari Anda, Pak Haris? Ya, data memang selalu jadi masalah di Indonesia dari sejak zaman bahla ya, bahwa single data nasional sampai sekarang katanya sudah ada, tetapi kan tidak dipakai. Katakan seperti contoh data kemiskinan ini. Ya, data kemiskinan ini tadi ketika bicara soal BPJS Kesehatan nggak dipakai. Dan seterusnya, sehingga ini menjadi krusial ya. Menurut saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Widya, bahwa kita harus lebih jujur. Pemerintah harus lebih jujur, ya, bahwa ya memang kemiskinan itu nyata dan ada. Angka cara ngukurnya yang perlu diperbaiki. Katakan 595.000 per bulan sudah tidak masuk akal. Sehingga kalau ada kejujuran dari pemerintah, ini akan mengakibatkan tentu kita bisa menyusun satu kebijakan yang jauh lebih baik untuk menangani orang-orang yang memang miskin. Oke, intinya kalau bisa disadarkan jangan denial gitu ya, tangkap fakta yang ada. Ketika kita bisa tangkap fakta yang ada dengan metodologi yang benar, tentunya kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan juga bisa mengentaskan kemiskinan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, ada Mas Media Wahyudi Iskandar, kemudian Pak Haris Turino dan juga Mas Dede Prayudi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Kami akan kembali saudara dengan informasi lainnya terkait dengan imbas polemik tambang nikel. Bupati Raja Ampat mengimbau pemilik homestay agar tidak mengantar wisatawan ke beberapa spot wisata dengan alasan keamanan. Sesaat lagi.